mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Oke, sebelum kita mulai, Bang mau cek kehadirannya kalian dulu. Kayaknya kelasnya sepi ya, nggak masuk. Ya, Bu, pada Olimpiade. Oh, kelas Olimpiade. Siapa aja yang ikut Olimpiade? Ada Zaki, ada Nasma, Larissa, Nia, Tari, Wida, banyak. Iya, oke. Seperti biasa, kayak di jam pertama kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, sekarang kita berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang KD yang baru, yaitu bab larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi kita akan belajar di KD 3.8, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, nanti di pelajaran hari ini kita akan berkelompok, kita akan menonton video, kemudian akan melakukan praktikum. Ya, sudah pernah praktikum? Sudah semester lalu ya, tapi belum pernah praktikum yang daya hantar listrik, ya kan ya? Iya. Oke, kemarin sudah ditugaskan untuk membawa laptop. Iya. Oke, sekarang kalian buka YouTube-nya kalian, terus cari video tentang proses pengisian aki kendaraan bermotor. Coba dilihat, terus dicermati apa yang kalian dapatkan. Kalian nonton apa tadi? Video isi ulang aki motor. Video isi ulang aki motor. Sebelumnya gimana tuh keadaan aki motornya? Kering. Motornya bisa nyala nggak? Enggak. Terus setelah itu diisi ulang, ya? Iya. Terus gimana tuh? Bisa nyala. Oh iya, motornya bisa nyala. Setelah kalian menonton video tadi, ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan nggak? Cara yang tadi digunakan itu apa sih, Bu? Cairan yang digunakan. Kayak tadi ada berapa jenis pengisian akinya? Dua. Yang pertama dengan cara strom. Yang kedua dengan pengisian cairan. Nah, pertanyaan dari Husna adalah apa sih cairan yang digunakan? Ada yang tahu nggak kira-kira nih? H2SO4, Bu. H2SO4. Nama kimianya apa tuh? Nah, terus apa lagi yang ingin kalian tanyakan? Ya, bisa sih, Bu, setelah isi cairan itu jadi nyala. Nah, kenapa kira-kira tadi? Larutannya yang digunakan tadi sudah dijawab, H2SO4. Kenapa kok larutan H2SO4 bisa menghantarkan listrik? Kenapa kok bisa tiba-tiba mesin kendaraannya itu nyala setelah diisi ulang H2SO4? Kenapa? Iya, karena ada ion yang bergerak bebas. Jadi dalam H2SO4 yang punya ikatan kovalen itu ada ion-ion yang bergerak bebas. Oke, satu kali lagi, apa yang ingin kalian tanyakan? Berarti semua larutan bisa menghantarkan listrik ya, Bu? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ini, pertanyaannya bagus nih. Pertanyaan pamungkas paling bagus. Kasih tangan dulu. Kira-kira bisa nggak diganti dengan larutan yang lain? Bisa nggak? Bisa mungkin. Nah, kita akan mempelajari kenapa kok aki itu tadi diisi ulang dengan sebuah larutan, kemudian bisa menghantarkan listrik, bisa menghidupkan kendaraan bermotor. Nah, kita akan melakukan praktikum tentang daya hantar listrik larutan. Nah, nanti kita
kita akan memilih larutan yang kira-kira bisa menggantikan perannya si H2SO4 untuk mengisi ulang aki. Seperti itu ya? Oke, sekarang kita duduk berkelompok biar nanti praktikumnya enak, laptopnya boleh dimatikan dulu, gitu ya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Nah, di depan kalian sudah ada 2 jenis larutan. Masing-masing kelompok berbeda, nanti bisa tukeran larutannya gitu ya. Jadi nanti satu kelompok punya 4 data tentang larutan seperti itu. Nah, yang perlu diamati adalah nanti sesuai dengan yang ada di lembar praktikum yang akan dibagikan. Nah, oke, ini kelompok 1. Untuk kelompok 2, oke, sudah ya? Nanti kalian akan melakukan praktikum sesuai petunjuk yang ada di lembar kerjanya kalian masing-masing. Nah, di situ ada alat uji daya hantar listrik larutan. Kalian sudah merangkai pertemuan minggu kemarin. Nah, sekarang kalian gunakan pada pertemuan hari ini. Begitu ya? Oke, silahkan dibaca dulu. Kemudian apa yang belum jelas tanyakan dulu sebelum melakukan praktikum. Sudah jelas? Oke, kelompok 1 sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, jadi nanti kalian tinggal melakukan sesuai yang ada di situ ya. Ada berapa larutan yang kalian punya jadinya? 4. Oke, lakukan yang di depan kalian dulu, nanti baru tukeran dengan kelompok yang lain. Dimasukin. Cocok dulu nyala tombol dulu. Kayak nyala, Boy. Cocok pertama. Jatuh. Ini muter-muter. Nyala aja. Nyala. Tandanya nyala aja berarti. Coba jangan ketemu. Jadi. Jadi awal-awal gak macet ya? Apa yang diamati coba? Ini Bu, ini ada bumbunya apa enggak? Mana cluenya ya? Di sekitar Di sekitarnya apa? Di sekitar Batang karbon. batang karbon. Tapi nggak begitu banyak. Enggak begitu banyak. Kalau yang tadi situ banyak apa sedikit? Coba. Oke, coba diulangi. Oke, kalau sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan alat-alatnya dan bahan-bahannya dikembalikan ke depan lagi. Menyenangkan atau enggak praktikumnya? Menyenangkan. Senang ya, kalian punya pengalaman baru. Kemarin sudah merangkai alatnya, terus kemudian sekarang tinggal menggunakan. Nah, apa tadi yang kalian amati di situ? kalau lampunya nyala, nanti di sekitar karbonnya tuh ada gelembung-gelembungnya gitu. Oh, kalau nyala ada gelembungnya. Ya. Nah, sekarang di lembar praktikum yang tadi kan sudah ada data pengamatan. Tadi sudah diisi kan ya? Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya kalian. Kalian boleh buka buku, boleh buka laptop, tanya ke internet, tanya ke Mbak Google, terserah kalian mau cari sumber dari mana aja untuk mengisi pertanyaan yang ada di situ. Nah, kalau sudah selesai, nanti kelompok 1 dan kelompok 2 gantian untuk presentasi di depan. Seperti itu ya? Ya. Oke, sekarang mulai diskusi. Waktunya 10 menit cukup nggak? Cukup. Oke, 10 menit aja cukup. Yuk, diskusi. Ini dia jawabannya ini. Kamu yang nomor 2 ya? Oke, apa pertanyaannya? Ya, coba sendiri lagi.
Coba cari Ya nggak apa-apa kan bisa. Aku cari di internet ya. Ini nomor 4 jawabannya benar nggak sih? Coba lihat di halaman yang ini deh. Kayaknya tuh aku lihat tadi. Mana? Di sini. Coba aku cari dulu yang ini. Iya. Yang suka. Nih, Mana? Benar nggak? Ciri-cirinya ada nggak? Tak seindah realita. Oh, Ren, ada benernya. oh iya benar. Iya. Udah Selanjutnya. Itu larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 3 merupakan larutan non-elektrolit. Berdasarkan ciri-ciri pada jawaban soal nomor 4, jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oh iya, mau kelas olim ya, masih 3 menit lagi udah pada selesai. Oke, sekarang mau kelompok 1 dulu apa kelompok 2 dulu yang presentasi? Satu aja. Oke, yuk kelompok 1 silakan ke depan. Seperti biasa mengenalkan kelompoknya, nama kelompoknya siapa, terus nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian seperti apa. Begitu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustafa Azan. Nama saya Hidayah Sakina. Nama saya Nauli Rahma. Langsung saja di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada pertanyaan nomor 1, apa saja ciri atau gejala yang menunjukkan adanya daya hantar listrik? Jawabannya lampu menyala dan ada gelembung gas. Nomor 2, mengapa suatu larutan ada yang dapat menghantarkan listrik dan ada yang tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena adanya ion yang bergerak bebas sehingga mampu menghantarkan listrik. Yang nomor 3, larutan mana saja yang tidak dapat menimbulkan nyala lampu dan tidak menghasilkan gelembung gas? Jawabannya adalah larutan bulat. Yang nomor 4, berdasarkan larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri yang terlihat pada larutan tersebut. Ciri-cirinya lampu tidak nyala, tak ada gelembung gas. Nomor 5, larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 3 merupakan larutan elektrolit. Berdasarkan ciri-ciri pada jawaban soal nomor 4, jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan mana saja yang dapat menimbulkan nyala lampu dan menghasilkan gelembung gas? Jawabannya yaitu larutan NaCl, NaOH, CuSO4, dan H2O. Nomor selanjutnya, berdasarkan larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 5, larutan yang Anda sebutkan pada teks. Sebutkan ciri-ciri yang terlihat pada larutan tersebut. Nyala lampunya, ada gelembung. Nomor selanjutnya, larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 7 merupakan larutan elektrolit. Berdasarkan ciri-ciri pada jawaban nomor 8, jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Jawabannya adalah larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi 2, air kuat dan air lemah. Larutan listrik dapat menimbulkan nyala lampu terang dan banyak menghasilkan gas. Larutan NaCl, NaOH, dan larutan CuSO4. Berdasarkan larutan yang Anda sebutkan pada soal nomor 8, sebutkan ciri-ciri yang terlihat pada larutan tersebut. Lampu menyala terang, gelembung gas banyak. Larutan yang Anda sebutkan pada nomor 9 merupakan larutan elektrolit kuat. Berdasarkan ciri-ciri pada jawaban soal nomor 10, jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik ditandai dengan lampu menyala terang dan minyak gelembung. Demikian isi
kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, coba kita cross check datanya dulu ya. Dari kelompok 1 untuk sampel H2O-nya, lampunya menyala atau tidak? Lampunya menyala. Terang atau redup? Redup. Gelembungnya banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau kelompok 2 sama atau berbeda hasilnya? Sama. Terus sampel yang keempat sekarang. Sampel keempat punya kalian apa? NaOH. Iya. NaOH bagaimana nyala lampunya? Gelembungnya? Banyak. Oke, berarti sama ya semuanya. Oke, tadi untuk kelompok 1 telah membahas soal nomor 1 sampai 6 itu tentang apa sih? Larutan yang elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Coba dibaca soal nomor berapa tadi? 5. Jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Berarti nomor 1 sampai nomor 6 adalah larutan non elektrolit. Apa itu larutan non elektrolit? Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Terus tadi kelompok 2 membahas tentang larutan apa? Larutan elektrolit. Elektrolit yang apa? Yang kuat. Elektrolit yang kuat. Jadi seperti tadi di depan kalian telah merumuskan bahwa larutan elektrolit itu ada yang elektrolit kuat dan ada yang elektrolit lemah. Ada juga larutan yang non elektrolit. Ciri-cirinya larutan non elektrolit gimana? Lampunya nyala. Tidak ada gelembung gas. Tidak menyala. Tidak ada Gelembung gas. Gas. Nah, kalau yang elektrolit Lampunya nyala. Oke, lampunya menyala dan ada gelembung gas. Bedanya yang lemah dan kuat. Kalau lemah, gelembungnya banyak atau sedikit? Ya, sedikit. Lampunya nyalanya terang atau redup? Ya, nah sekarang tadi kaitkan coba larutan aki. Aki motor ya tadi kalian? Iya. Tadi diisi dengan apa? H2SO4. Ini jenis ikatannya apa tadi? Kovalen. Polar atau non polar? Bisa terionisasi atau tidak? Bisa. Jadi apa? SO4 dibandingin. Ada apa ini? Ion. Ini juga ion. Oke, jadi kalau larutan itu bisa menghantarkan listrik karena adanya apa? Ion. Kalau tadi pertanyaannya Soli, bisa nggak diganti dengan larutan yang lain? Bisa. Dengan catatan ion yang bergerak bebas. Cari larutan yang mempunyai ion yang bergerak bebas. Oke, sudah paham? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang larutan elektrolit. Dibagi menjadi berapa? Jadi 2. Elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit sendiri itu dibagi lagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Lemah dan kuat. Dan sekarang juga bukunya kalian, buku paket halaman 55 ya. Dan itu ada soal-soal tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti kalian pulang ke rumah dikerjakan. Kemudian sekarang larutan apa? Hasil diskusinya, lembar hasil diskusinya boleh dikumpulkan ke depan. Oke, sudah. Nanti akan saya nilai. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang tadi untuk PR. Kemudian
laporan akhir praktikum. Jadi nanti ini datanya saya koreksi, saya kembalikan nanti ke kalian. Nanti kalian gunakan untuk membuat laporan akhir seperti itu ya. Seperti biasa, laporan akhir praktikum dikumpulkan 2 minggu setelah pelaksanaan praktikum kayak gitu ya. Strukturnya masih hafal kan ya? Masih biasa ditulis tangan. Ya pokoknya seperti biasanya itulah ya. Oke, nah sekarang karena waktunya sudah habis, kurang 3 menit lagi lah istirahat. Gak apa-apa ya, kita 3 menit lagi istirahat. Oke, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa seperti biasa. Ketua kelas silahkan dipimpin. dengan tilawah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.